korban, kami pun juga mendatangi tempat pemulasaraan, jadi perawatan jemaah, tempat disemayamkan seluruh jemaah korban peristiwa Mina, termasuk juga melakukan penyisiran, penelusuran terhadap seluruh rumah sakit yang berada baik di Mekah maupun di Mina sampai dengan yang ada di Jeddah. Jadi untuk diketahui, jarak Mina dengan Mekah itu sekitar sekitar 15 km, sementara Mekah Jeddah itu 60 sampai 70 km. Jadi itu adalah radius di mana tim kami melakukan penelusuran, penyisiran terhadap sejumlah jamaah yang belum kembali ke maktab atau ke pemondokannya masing. Informasi terbaru tadi dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Saya sudah bersama dengan Dr. Farial Basbet, ahli forensik kita. Selamat malam, Assalamualaikum, dokter. Dan juga ada Pak Ustadz Tengku Zulkarnain, ahli ulama kita, dan juga Wassekjen dari MUI. Selamat malam, Pak Tengku. Baik, kita akan lihat nanti bagaimana penjelasan lebih panjangnya dari rekan saya yang ada di sana, Dok. Tapi tadi dari penjelasan Pak Menteri yang baru sekali ya, ini baru sekali informasinya turun, 45 wafat, 82 masih hilang. Tapi tadi ada keterangan yang penting, bahwa akses pemulasaran itu, mohon maaf mungkin bagi keluarga ini agak kurang nyaman ya, tapi baru 1 hari kemudian bisa diakses. Artinya ada aksinya itu 1 hari setelah wafat begitu ya. Ini artinya apa, Dok, di awal? Gini ya, jadi yang dikhawatirkan itu kan adanya perubahan-perubahan pasca mati. Betul. Dengan kata lain, pembusukan atau perubahan-perubahan wajah jadi yang tadinya dikenali menjadi tidak dikenali. Akan tapi harus diingat, tidak semua mayat itu menjadi busuk gitu. Ada penyimpangan pembusukan. Nah, itu yang namanya adiposer dan mumifikasi. Apalagi di sana udaranya panas, mungkin kalau anginnya bagus, seperti itu. Ada apa dengan udara panas, Dok? Udara panas dan angin yang bagus itu istilahnya ventilasinya itu malah jadi preservasi, pengawetan. Oke. Iya. Oke. Tapi ya tidak semuanya. Bisa juga istilahnya gini, tidak semua mayat itu jadi busuk. Ada faktor banyak faktor, beberapa faktor yang menyebabkan penyimpangan terhadap pembusukan. Nah, Dok, ketika tadi dokter bilang tidak semuanya dalam keadaan yang busuk begitu ya. Tapi kan kemudian dikatakan dibiarkan 1 hari nih. Ya. Dengan entah bagaimana kondisinya. Apa yang terjadi dalam 1 hari itu? Apakah itu tindakan yang sudah benar atau bagaimana? Ya, mungkin kan perlu waktu ya. Betul. Begitu ada kejadian itu dan harus semua disiapkan. Ya. Nah, masalahnya itu yang saya juga tidak tahu apakah di Saudi Arabia itu juga ada tim DVI-nya seperti itu yang sigap gitu menghadapi kalau ada bencana. Oke, baik. Kita akan sambung lagi, Dok, dan juga Ustadz Tengku ya. Tapi kita juga langsung menuju ke Angga Ikra Negara terlebih dahulu, rekan kami yang ada di sana. Ya, kepada Angga. Assalamualaikum, Angga. Waalaikumsalam, Balkis. Ya, saya pertama kemudian juga mengucapkan selamat ya sudah menunaikan ibadah haji sejauh ini dengan selamat dan sehat. Angga, bisa diselesaikan juga tadi informasi dari Menteri Agama misalnya mengatakan 45 wafat dan 82 hilang. Nah, pertanyaan saya, Angga, kira-kira jumlah ini masih ada estimasi lagi naik selain dari 82 yang masih dicari? Iya, baik Balkis. Baru saja memang beberapa menit yang lalu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait peristiwa Mina menginformasikan satu perkembangan yang dilakukan oleh tim pencari identifikasi bahwa korban yang memang sudah berhasil diidentifikasi berjumlah 45 jenazah yang memang berasal dari warga Indonesia, 41 merupakan jamaah yang memang berasal dari Indonesia, dan 4 orang lainnya warga Indonesia yang bermukim di Arab Saudi. Sementara itu data yang disebutkan pula bahwa 10 jamaah haji Indonesia saat ini tengah berada di atau dirawat di rumah sakit yang berada di Arab Saudi. Dan 82 lainnya memang saat ini masih belum diketemukan. Dan informasi sementara bahwa dari semua laporan yang masuk ke
sistem komunikasi dan komputerisasi haji terpadu atau Siskohat dalam hal ini yang menangani semua pendataan bagi jamaah haji Indonesia. Dari total sebelumnya 112 jamaah yang dilaporkan belum kembali, namun terus korban yang mungkin belum diketemukan tersebut berhasil diidentifikasi, sehingga memang ada penambahan korban sejak beberapa hari yang lalu, sehingga hingga hari ini tinggal atau tersisa 82 jamaah yang memang belum kembali ke pemondokan mereka atau ke maktab. Ya, Angga, tadi Anda sebutkan ada tim identifikasi ya, berarti ada komunikasi juga ke rekan-rekan media ya untuk memberitahukan bahwa memang iya ada tim identifikasi. Tapi saya ingin tanya, apakah mudah untuk mendapatkan akses perkembangan terbaru kepada mungkin pihak Arab Saudi, Angga, terkait dengan WNI kita saat ini? Iya, memang akses atau informasi yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara-negara yang kebetulan menjadi korban para jamaahnya dalam peristiwa Mina tersebut, bahwa akses baru didapatkan pada hari Jumat atau satu hari setelah peristiwa Mina tersebut di pemulasaran atau di pemulasaran jenazah, dan pada Jumat lalu itu memang dirilis oleh pemerintah Arab Saudi secara bertahap begitu, Balkis. Ada awalnya 500 foto jamaah yang memang wafat dalam peristiwa Mina. Lalu di tahap berikutnya dirilis kembali berjumlah 350 jamaah yang dirilis, sehingga tim dari PPIH atau tim identifikasi yang diketuai oleh Amirul Hajj Lukman Hakim itu mendata atau mendatangi langsung tempat pemulasaran tersebut dengan melihat foto-foto yang memang dirilis dari pemerintah Arab Saudi. Ya. Dari 550 lalu 350 dan berikutnya sekitar 200 lebih memang baru berhasil identifikasi seperti yang memang sudah dirilis sebelumnya, yaitu 41 jamaah yang berhasil diidentifikasi oleh panitia, Balkis. Baik. Nah, Angga, ini ada pertanyaan juga nih, klarifikasi agar tidak simpang siur ya. Benar atau tidak, ada informasi masih ada sekitar 4 kontainer yang memuat, mohon maaf, jenazah tragedi Mina. Dan apakah ada WNI di dalam 4 kontainer ini? Iya. Baik, Balkis, memang setiap pemerintah Arab Saudi yang merilis foto tersebut bahwa berdasarkan dari kontainer yang memang sudah dibuka. Dan informasinya bahwa memang betul ada 4 atau sekitar 4 atau 5 lah kurang lebih itu kontainer yang masih berisi atau memuat para jamaah korban Mina tersebut. Dan dari 4 kontainer tersebut memang masih terus ditelusuri apakah masih ada jamaah dari Indonesia yang berada menjadi korban di dalam kontainer yang memang belum dibuka tersebut, Balkis. Sehingga mungkin dari 82 nama yang memang belum diketahui keberadaannya, memang masih terus ditelusuri apakah termasuk dalam bagian yang memang 4 kontainer yang memang belum dibuka, Balkis. Baik, berarti memang benar ada menggunakan kontainer ya untuk memuat. Nah, terakhir, Angga, apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan bantuan dari negara-negara sesama muslim gitu ya, atau yang lainnya untuk membantu mempercepat proses identifikasi, mengingat korbannya hampir 1000 gitu ya, kurang lebih. Silakan. Iya, sejauh yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengungkap atau menguak semua data-data korban yang menjadi korban pada peristiwa Mina tersebut, bahwa pemerintah dalam hari ini terus berkomunikasi intens dengan pemerintah Arab Saudi dengan salah satunya adalah terus melakukan identifikasi korban-korban yang ada di pemulasaran dengan mungkin mengecek dari identitas yang masih melekat di dalam tubuh korban. Dan hal tersebut dilakukan terus-menerus selama 24 jam, sehingga mudah-mudahan dengan tim yang memang sudah dibentuk itu bisa dengan cepat, dengan mudah
para jamaah kita bisa terus teridentifikasi dan bisa seluruhnya bisa terungkap total dari korban peristiwa Mina tersebut, Balkis. Baik, terima kasih rekan kami Haji Angga Ikra Negara langsung dari Mekah, Arab Saudi. Wassalamualaikum Angga. Baik, saya ingin tanya dulu ke Ustadz ya, Pak Ustadz Tengku ini melihat kondisi yang sangat memprihatinkan pasti ya. Anda pernah di Arab Saudi dulu 1 tahun ya Pak Ustadz ya, dan sudah menunaikan ibadah haji kurang lebih 8 kali begitu ya. Jadi sudah tahu betul bagaimana. Membutuhkan waktu lama juga untuk memverifikasi mayatnya, siapa orangnya kan, forensik juga bekerja sudah mungkin tidak tidur-tidur itu, sampai 1.000 orang diungkapkan begitu, hampir 1.000. Dan kalau ada beberapa kontainer mungkin karena keterbatasan ruang juga kan. Tapi pasti saya yakin kontainer itu pasti di es. Artinya tidak akan busuk lah. Pasti dipelihara. Bagaimanapun Saudi punya tanggung jawab dengan ini, peristiwa ini. Pak Ustadz kita sambung lagi, Dokter Ferial kita sambung lagi, berarti kita jeda dulu ya, Dok ya. Tetap bersama kami.